Ya, halo guys, berjumpa lagi dengan saya Nana Pradika. Kalau teman-teman menggunakan Windows 8 ke atas, teman-teman sadar nggak sih kalau teman-teman sudah tidak menggunakan legacy BIOS lagi, tapi teman-teman akan sudah disediakan atau memang sudah dipakaikan UEFI atau UFI atau mungkin UEFI atau UEFI lah tulisannya mungkin kurang lebih seperti itu ya, yang merupakan singkatan dari Unified Extensible Firmware Interface, yang merupakan antarmuka atau interface BIOS yang terbaru, yang dimana di sini mendukung dari secure boot, terus juga dari booting yang mungkin lebih secure, lebih aman gitu ya, katanya seperti itu, diciptakannya untuk seperti itu. Ya, walaupun UEFI ini tetap masih mendukung legacy BIOS. Seperti itu ya. Nah, tapi salah satu dari kalian ada yang menciptakan virus untuk bisa menghapus dari UEFI itu. Mirip-mirip mungkin kayak menghapus master boot record gitu ya. Tapi ini kita menghapus dari sektor bootnya. Nah, terima kasih kepada Kakun ya. Ya, Kakun ini sudah berapa kali menciptakan virusnya dan saya coba gitu ya. Dan kali ini dia mengirimkan lagi virusnya kepada saya, bukan dalam bentuk exe, bukan dalam bentuk virus GDI yang terkenal atau lain sebagainya, tapi dalam bentuk batch. Ya, ini file yang berbahaya, saya tidak akan sebarkan, tapi yang pasti ini bukan file exe, ini file bat, yang dimana teman-teman bisa ciptakan ini lewat notepad saja. Ya, tidak perlu menggunakan aplikasi yang lain atau tools yang lain. Ukurannya hanya 3,58 KB. Ya, ini buatan Kakun. Dan uniknya, karena ini adalah bat, jadi kita bisa lihat skripnya. Skripnya tuh sebenarnya kalau teman-teman mengerti tentang batch itu sederhana sekali gitu ya. Tapi kalau teman-teman lihat mungkin secara awam sama seperti saya gitu ya, wah ini emang bener-bener kompleks gitu ya, kompleks untuk batch gitu. Nah, sebenarnya intinya virusnya ngapain sih? Virusnya ini langkah pertamanya adalah dia akan mengotak-atik dari BCD edit atau dari boot configuration datanya, yang dimana di sini boot status policy-nya mulai di-ignore, terus ada recovery-nya, recovery mungkin kalau teman-teman ada error Windows-nya, tiba-tiba ada recovery mode segala macam itu di-disable dan lain sebagainya. Terus baru teman-teman di sini akan lihat ya, ada beberapa yang diedit registry editornya, terus juga ada yang di take out dan juga ada yang di grant access gitu untuk file-file yang sensitif untuk Windows di sini. Agar apa? Agar bisa di-rename di sini. Tuh, lihat ya. Ini bisa di-rename. File Explorer jadi CMD. NTOS kernel jadi kernel 1111. Ini sebenarnya mau namanya teman-teman mau terserah apapun itu nggak jadi masalah. Winload jadi PowerShell. Winload FE jadi NoBoot FE. Ya, ini semuanya seperti itu. Dan juga di sini ada yang di-delete dari boot manajernya, dari apapun yang ada gitu ya. Dan seperti contohnya juga di sini ada yang di-delete lagi, yaitu seperti registrinya dan lain sebagainya. Dan tentunya langkah terakhir adalah memblue screen-kan PC-nya dan tentunya langsung merestart PC-nya dan mendapati PC teman-teman sudah tiada. Kurang lebih seperti itu. Cara kerjanya memang sangat mudah, tapi ya ini dibuat oleh batch loh. Bisa ya semematikan itu ya, walaupun nggak ada tampilan GDI dan segala macamnya ya. Jadi terima kasih kepada Kakun ya. Oke, sekarang kita akan coba. Ingat sekali lagi teman-teman, jangan coba ini di PC asli. Kalau teman-teman punya file ini atau minta langsung ke Kakun, jangan dicoba di PC asli. Saya akan langsung coba saja ya. Kita run as administrator, kita yes, dan kira-kira apa yang akan terjadi? Pertama, ada peringatan terlebih dahulu. Ya, tadi mungkin teman-teman kelewat ya. Nih, di sini nih. Ada peringatan atau mungkin bisa dibilang ada pilihan terlebih dahulu di sini. Jadi, kita akan disediakan pilihan. Kalau misalnya pencet no, maka kita akan langsung exit. Yang artinya kita sudah langsung mengexit dari si command prompt-nya. Tapi kalau misal kita yes, langsung kita menuju ke batch bagian sini. Start ke tree yang bagian sini. Jadi, kalau misalnya teman-teman pencet no di sini, kita enter, nggak masalah. Atau teman-teman silang, close, itu nggak jadi masalah. Tapi yang jadi masalah, kalau kita pencet yes, ya sudah. PC kita akan langsung tiada. Mungkin mirip kayak master boot record dihapus. Cuman ini bedanya hanya sistem operasinya saja yang bermasalah. Jadi file teman-teman masih aman, seperti itu ya. Kita coba yes saja. Inilah yang akan terjadi. Oke.
PC kita langsung blue screen. Ya, blue screen-nya karena tadi kita mengentaks dari ada beberapa proses gitu ya, teman-teman sudah lihat ya. Langsung sesederhana ini dan oke, saya menggunakan VMware dan ya, lihat ya. Bootnya langsung dihapus. Bootnya benar-benar di sini langsung dihapus semua, yang dimana kita sudah tidak bisa booting lagi. Seperti itu. Ya, jadi bagaimana? Virusnya sederhana tapi mematikan kan? Ya, saya berharap semoga Kakun bisa berkomentar di video kali ini. Jadi bisa ngejelasin secara singkat kira-kira cara kerja virusnya bagaimana. Mungkin kalau saya penjelasan kurang lengkap atau mungkin saya kurang begitu ahli, ya mungkin Kakun bisa menjelaskannya seperti itu ya. Tapi sekali lagi, bagaimana menurut teman-teman virusnya? Apakah sangat unik? Ternyata menggunakan batch tidak perlu menggunakan ya tools yang terlalu ya mungkin bahasa C++ atau C Pager atau yang lain sebagainya. Ternyata bisa membuat Windows menjadi rusak. Udah, kita tidak bisa masuk boot lagi dan kita hanya bisa masuk ke dalam sini. Gitu ya. Udah, hanya seperti ini saja. Bagaimana menurut teman-teman? Bisa tuliskan saja pendapat teman-teman di kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Sangat mematikan kan? Walaupun sederhana. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time.